Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas di pagi hari ini. Kita lanjutkan di pembelajaran kita di subtema 2 hewan sahabatku di pembelajaran 4, yaitu di tema 1 selamatkan makhluk hidup. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Kita akan pelajari yang pertama pembelajaran matematika, itu menjelaskan dan melakukan operasi nilai hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dengan berbagai bentuk sesuai urutan operasinya. Keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Untuk PKN, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuannya menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterampilannya menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan, hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Ini yang akan kita pelajari di pembelajaran 4. Fokus pembelajaran adalah bahasa Indonesia, PKN, matematika. Tujuan pembelajaran, setelah mendengar teks laporan dibaca, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Ketiga, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah membaca soal, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Setelah membaca soal, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Baik anak-anak, kita belajar hari ini. Ini ada sebuah gambar ikan ya. Kita simak bacaannya. Edo membawa oleh-oleh ikan bandang asap dari Sidoarjo. Dia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Oke. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang?
Apa sebaiknya yang dilakukan Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua dapat bagian ikan yang sama? Perhatikan jawabanmu, apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat. Silahkan dikerjakan. Ini ada di buku subtema 2, Hewan Sahabatku, halaman 93. Di lambang negara kita, Pancasila, Garuda Pancasila. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Tentunya untuk sekarang ini disesuaikan dengan masa pandemi. Ayo kita menulis. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mendengarkan teks laporan yang dibacakan oleh gurumu dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk tulisan. Simak kembali gurumu yang akan membacakan teks laporan yang berbeda. Catat ide pokoknya pada diagram berikut. Nah, ini ide pokok di paragraf 1 dan paragraf 2. Nanti kamu catat dengan indikator menyebutkan ide pokok untuk setiap paragraf dengan benar. Tulisan memuat seluruh ide pokok. Tulisan memuat fakta, bukan opini. Sebagian besar tulisan menggunakan kosakata baku. Nah, ini gambar apa kira-kira? Ini adalah bunglon, ya. Ini teksnya, silahkan disimak baik-baik. Di paragraf pertama, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang bisa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk sirip dan gelambir leher. Di paragraf kedua, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Silahkan kamu kerjakan sesuai dengan perintah yang tadi ya. Ya. Oke, ini ada berlatih. Ayo sekarang kita ini akan berlatih. Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Ia membawa 4 kardus berisi 2 ikan dan 4 kardus berisi 3 ikan. Teman-teman Edo membaginya sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Berapakah ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang mereka? Oke, kita lihat ya, berapa? 4 kardus berisi 2 ikan, sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 ikan. 4 kardus berisi 3 ikan. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi kita jumlahkan ya. 8 ditambah 12 hasilnya 20. Sekarang dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Semuanya 5 anak jumlahnya ya. Oke, jadi 20 dibagi 5 hasilnya 4 ikan. Jadi yang akan dibawa pulang mereka adalah 4 ikan. Oke, sekarang jawablah soal berikut. Nah, ini seperti yang kemarin ya. Ini dikerjakan dulu yang perkaliannya. 3 dikali 63. Baru nanti hasilnya 245 dikurang hasil yang ini. Yang ini dijumlahkan dulu karena dia ada di dalam kurung. Kemudian nomor 3 ini dibagi dulu karena dia ada di dalam kurung. Kemudian nomor 4 ya ini dikerjakan dulu yang di dalam kurungnya. Dan ini juga dikerjakan dulu baru nanti hasilnya. Kemudian perhatikan soal berikut, tuliskan jawabmu pada tempat yang disediakan.